bahannya itu tanah liat, itu dibikin dari tanah liat. Itu berasal dari Kulon Progo sama Mangunan, terus dicampur lebu. Nah, itu caranya ngambil tanah itu kan dipotong, terus dibikin balok, terus dipotong-potong ke ukurannya sampai kebutuhan gitu. Terus dimasukkan, dicetakkan, diangin-anginkan. Nah, ini tinggal ngasih ornamennya gitu. Ya kalau dulunya itu ya memang ada pelatihan, tapi keadaan ada corona ini ternyata berhenti. Karena kan takut nanti kalau ada apa-apa, nah kan nggak bisa jawab. Ya kalau bisa doanya itu ya punya tenaga banyak, barangnya bisa laku lancar. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, biasanya roti dipadukan dengan selai stroberi, nanas, ataupun kacang. Namun, di Desa Kiringan Canden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki inovasi selai, yaitu selai jamu. Nah, pemirsa, selai jamu ini memiliki banyak manfaat. Lalu, apa saja manfaatnya dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk, mari kita simak bersama. Pemirsa, saat ini saya telah berada di rumah produksi selai jamu milik Pak Sutrisno, yang merupakan seorang ketua desa wisata Kiringan yang sudah mulai menggeluti dunia jamu pada tahun 1998. Beliau ini sekaligus pencetus inovasi selai jamu di desa Kiringan. Ingin tahu cara buatnya? Yuk kita lihat prosesnya. Pemirsa, langkah pertama kupas kulit kunyit dan cuci kunyit hingga bersih. Setelah dicuci bersih, potonglah kunyit dengan ukuran kecil. Selesai dipotong, rebus gula merah sebanyak 1 kg dan tuang air putih 200 ml. Lalu sambil menunggu gulanya mencair, mari tuang 1 gelas air ke dalam blender dan juga 1 genggam kunyit ya pemirsa. Selanjutnya, mari pisahkan dan tiriskan ampas kunyit dengan air perasan kunyit tadi. Lalu, tuang kembali air perasan kunyit serta 1 genggam potongan kunyit ke dalam blender. Ulangi tahap tersebut sampai kunyit yang kita butuhkan halus semua ya. Setelah itu timbang asam jawa sebanyak 2 ons. Kemudian, rebus asam jawa dan campurkan ke dalam air gula merah yang sudah mendidih. Selanjutnya, tuang dan saring air gula asam jawa tadi ke dalam wajan ya pemirsa. Setelah itu, tuang ampas kunyit ke wajan dan pisahkan kunyit yang menggumpal nih. Supaya rasanya lebih manis, masukkan juga ke dawung setengah sendok makan. Lalu olahan selai ini akan diaduk hingga teksturnya mengental. Pak, kira-kira buat ngaduk selainya ini butuh waktu berapa lama ya? Oh, ini sekitar 30 sampai 45 menit tergantung cairan gula yang dimasukkan. Oh, tergantung ya berarti ya. Setelah berhasil mengaduk olahan selai selama 45 menit lamanya, inilah langkah terakhir pemirsa, yaitu tuang selai yang sudah kental ke dalam botol selai menggunakan corong.
Nah pemirsa, tadi saya sudah mengikuti proses pembuatan selai jamu yang terbuat dari rempah-rempah. Selai yang tadi saya buat itu rasa kunyit asam. Biar nggak penasaran rasanya seperti apa, yuk kita cicip. Pemirsa, selain memiliki berbagai varian rasa rempah, selai jamu juga memiliki banyak manfaat nih. Seperti jahe memiliki manfaat untuk menghangatkan tubuh, kunyit untuk menjaga kesehatan lambung, dan kencur untuk meredakan demam, sakit perut, dan juga bengkak. Rasanya seperti rasa kunyit asam jamu pada biasanya ya Pak ya? Iya sama, cuman kami memang berkonsep sehat dengan jamu, tidak harus minum, tapi bisa makan jamu seperti Anda ini kan makan jamu, bukan minum jamu. Nah, Betul. ini lebih praktis lagi karena di selai ini nanti kalau kita lupa nggak bawa kue, itu bisa diambil, dimasukin di gelas, terus kasih air, diaduk jadi minuman kunyit asam, bukan selai lagi. Jadi iya, Pak. praktisnya. Ya. Terus rasanya juga di sini pemirsa, dominan rasa asam dan manisnya juga pas. Biasanya selai itu terbuat dari buah-buahan ya pemirsa, seperti buah nanas, stroberi, dan lainnya. Namun, untuk selai kali ini sangatlah unik, yaitu terbuat dari rempah-rempah tradisional dan pastinya menyehatkan. Dari Bantul, Yogyakarta, Mariska Samanta melaporkan. Laksa Idea Home Decor merupakan perusahaan yang berfokus pada pembuatan produk home decor yang unik dan ramah lingkungan. Tak hanya menciptakan produk yang indah, kami berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan cara ini, kami memanfaatkan limbah kayu furniture yang biasa dibuang dan menciptakan produk berkualitas terbaik yang dapat dinikmati oleh kalangan lokal maupun internasional. Kakek dan nenek kita itu menanam kayu itu lama. Durasinya lama, bisa 10-20 tahun baru kayu itu menjadi besar dan siap tebang. Tetapi setelah digunakan menjadi barang-barang furniture, itu limbah itu hanya menjadi dibakar saja, menjadi bahan bakar saja. Nah, saya melihatnya itu sayang banget. Selain ramah lingkungan, kayu limbah sebenarnya adalah sesuatu yang potensial, sehingga bisa kita manfaatkan menjadi produk home decor yang indah dan memiliki nilai fungsi yang baik. Kami menyadari bahwa berkarya dimulai dari apa yang terdekat dengan kita. Memaksimalkan apa yang tersedia di alam menjadi potensi karya yang original dan bernilai tinggi. Baik, kalau bertanya mengenai prinsip, saya sih sebenarnya apa adanya aja. Asal kita melihat apa yang ada di alam, kita barangkali lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Saya yakin itu bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi sehingga bisa menjadi produk yang bernilai ekonomi. Produk kami tidak hanya memenuhi kebutuhan estetika, tetapi juga menjadi opsi yang tepat bagi mereka yang ingin memperindah rumah dengan tetap peduli terhadap lingkungan. Sebenarnya kita bisa menciptakan keindahan di dalam rumah kita tanpa harus merusak lingkungan. Dengan prinsip eco-friendly, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang kita anggap sebagai limbah, tetapi memiliki keindahan dan nilai jual. Selain kerajinan, kuliner adalah salah satu yang banyak diminati oleh para pelaku UMKM. Di antaranya adalah emping melinjo. Nah, kita akan menuju ke salah satu sentra industri emping melinjo yang ada di Kabupaten Bantul. Dusun
Dusun Kepuh Desa Wirokerten selama ini dikenal sebagai sentra industri kecil emping melinjo. Secara turun-temurun, warga di dusun ini mewarisi keahlian dari orang tua terdahulu dan terus dipertahankan hingga saat ini. Namun, seiring waktu, persaingan usaha emping melinjo tak dapat dibendung. Atas dasar itulah, sebagian perajin emping melinjo mulai melakukan inovasi dan kreasi untuk bisa bertahan di pasaran. Untuk bertahan dalam menjalani bisnis, inovasi harus selalu dikembangkan. Nah, salah satunya adalah inovasi terkait rasa dan kemasan. Emping melinjo rasa wijen. Produk lain ada Pak? Banyak. Mari Pak. Ini belinjo udang berselimut wijen pedas manis. Ya, ada udangnya, ada wijennya. Udangnya kan menggugah selera kita biar nafsu makannya lebih wow gitu. Ya, inovasi adalah satu kebutuhan bagi pelaku UKM agar bisa terus bertahan. Dan salah satu perajin yang mulai melakukan inovasi dan kreasi adalah Ahmadi. Berawal pengamatan pada produk-produk pabrikan, Ahmadi terinspirasi membuat kemasan yang kekinian dan modern. Tak hanya itu, ia juga membuat varian bentuk dan rasa emping untuk memperlebar pangsa pasar. Ahmadi memproduksi emping rasa wijen, pedas manis, coklat, hingga emping rasa abon. Karena dengan berinovasi itu kita jangka panjangnya penghasilan kita akan lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau sudah yang biasa itu kita mungkin udah bosen ya, ada apa istilahnya kayak emping melinjo, apalagi ada isu asam urat dan lain sebagainya waktu itu. Kami ingin berinovasi bentuk, kemudian inovasi rasa dan lain sebagainya. Inovasi dalam rasa dan kemasan tidak berarti perajin di Dusun Kepuh meninggalkan proses produksi warisan nenek moyang. Perajin seperti Ahmadi masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengolah bahan emping melinjo. Seperti kebanyakan perajin, tahapan awal pembuatan emping adalah menggoreng biji melinjo dengan cara disangan atau digoreng menggunakan pasir. Menggunakan biji melinjo pilihan, bahan dasar ini digoreng dengan kadar setengah matang. Selanjutnya, hasil goreng sangan ini dipipihkan dengan cara dipukul sebelum akhirnya dikeringkan dengan cara dijemur. Melakukan inovasi ini kita kan kadang-kadang udah jenuh ya. Pasti kita kalau berinovasi kita bisa bertahan. Karena kita kan dituntut dituntut zaman ya. Karena anak-anak zaman sekarang kalau cuman kemasannya biasa, yang punya plastik biasa itu kan juga kurang menarik, apalagi anak muda. Emping males ya. Tapi kalau dengan kemasan yang lebih baik, lebih menarik, saya rasa anak muda zaman sekarang mau makan emping gitu. Karena emping sekarang pada ditinggalkan karena ada isu asam urat itu tadi. Bagi Ahmadi, kreasi dan inovasi adalah perkara penting yang harus dikembangkan. Terlebih pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian juga terus mendorong pelaku UKM untuk berkreasi dan berinovasi agar bisa bersaing di pasaran. Atas dasar itulah, kini ia tidak lagi sebatas memproduksi emping bercita rasa tradisional. Jadi Dinas KUKMP harus berada di tengah-tengah para UKM. Kita yang pertama harus memberikan motivasi, semangat kepada UKM. Di era yang serba global ini, kalau kita tidak kemudian bersama-sama dengan UKM untuk memberikan motivasi, mungkin dia akan arahnya tidak jelas. Bersama Marwati sang istri, Ahmadi mulai berinovasi terkait rasa sejak 2010 lalu dan terus ia kembangkan. Dan di antara produk yang diandalkan adalah emping rasa abon dan rasa wijen. Proses pembuatan emping rasa abon bisa dibilang sederhana. Emping yang telah dipipihkan diisi daging abon. Keberadaan daging cincang ini membuat bentuk emping tak lagi pipih, seperti bentuk emping kebanyakan. Inovasi emping rasa abon ini adalah upaya Ahmadi mengikuti selera pasar dan memperluas pangsa pasar. Ya, kami
kami akan membidik anak-anak muda untuk biar mau makan emping lagi gitu kan. Karena selama ini anak-anak muda kan meninggalkan emping itu ya. Dan biasanya apalagi orang tua kan biasanya yang kan udah zaman dulu udah emping itu. Biar anak muda tahu dan mau makan emping lagi. Inovasi lain yang coba dikembangkan Ahmadi adalah emping melinjo rasa wijen. Sedikit berbeda dengan rasa abon, emping rasa wijen ini dipadukan saat dalam proses penggorengan. Dalam prosesnya, emping digoreng menggunakan minyak berlebih dan dicampur dengan beragam bumbu, diantaranya gula Jawa, gula pasir jahe, hingga daun salam. Cairan bumbu yang dituang dalam minyak panas selanjutnya diaduk hingga berubah menjadi karamel. Bersamaan dengan itu, biji wijen dimasukkan ke dalam penggorengan hingga akhirnya menyatu dengan emping melinjo. Perpaduan ragam bumbu, emping dan biji wijen menghasilkan emping melinjo dengan rasa manis, renyah, dan gurih. Sementara ini menggunakan yang rasa wijen. Emping melinjo rasa wijen berinovasi karena rasanya memang beda dengan yang lainnya. Karena harapan kami dengan tes pasar kami, dengan adanya pameran-pameran ternyata banyak yang suka gitu, yang rasa pedas manis, rasa wijen, berselimut wijen gitu, udang, ada udangnya juga. Emping rasa wijen hanyalah satu dari sejumlah inovasi rasa yang dikembangkan Ahmadi. Didukung kemasan yang kekinian, emping produk warga Kepuh ini tak lagi sekedar camilan di acara hajatan. Emping melinjo rasa wijen dengan kemasan menarik ini berangsur menjadi camilan berkelas. Dibanderol antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kemasan, emping melinjo kini cocok untuk bekal perjalanan, oleh-oleh, ataupun pelengkap parsel. Sebagai salah satu binaan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Ahmadi tak henti untuk terus berkreasi. Motivasi yang terus diberikan Dinas tidak sebatas pendampingan, tapi juga upaya pemasaran dengan melibatkan dalam berbagai pameran dan bazar. Ayo warga Bantul, amati apa yang ada di sekeliling Anda. Itulah yang memungkinkan bisa menghidupi Anda. Inovasi, kreasi, mandiri untuk menuju pada sejahtera dan go internasional Kabupaten Bantul. Awalnya bisa membuat motif seperti itu bagaimana, Mas? Ya, dari awal kita membuat motif itu sesuai dengan pesanan yang diterima oleh Mbak Lina. Terus karena itu pesanan custom dan eksklusif, jadi untuk desainnya juga harus fresh. Kita harus fresh membuat dari awal. Kita membuat desain, terus kita melakukan pengajuan desain itu ke pemesan. Nah, setelah itu kita nunggu dari pesan apakah itu sudah diterima atau enggak. Kalau nanti sudah terima, kita langsung eksekusi ke proses selanjutnya. Kalau tidak, kita harus revisi di mana titiknya yang perlu direvisi. Proses selanjutnya adalah kita pencantingan. Nah, di mana pencantingan itu fungsinya untuk menutupi warna kain dari proses pewarnaan selanjutnya.
proses penyantingan selesai, nanti kita lanjut ke proses pewarnaan. Nah, setelah proses pewarnaan selesai, langsung proses untuk fiksasi, yaitu penguncian warna. Kalau kita biasanya menggunakan jenis warna Remasol, kita fiksasinya dengan water glassnya. Itu fungsinya untuk mengikat warna agar tidak luntur. Setelah proses pewarnaan selesai sampai fiksasi, nanti kita proses terakhir adalah proses pengelorotan. Fungsi untuk pengelorotan ini adalah fungsi untuk menghilangkan lilin atau malam pada kain. Di sini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam bentuk pelorotan. Satu, air harus dicampur dengan water glass atau soda abu. Fungsinya untuk agar ini malam bisa lepas dari kain. Setelah itu proses selesai, dipastikan malam tidak ada di kain, tidak nempel di kain, lalu proses pembilasan dengan air dingin sampai bersih. Nanti setelah itu sudah selesai, tinggal penjemur. Kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa kendala yang kami alami dari awal itu cukup, ya namanya custom ya, cukup rumit. Jadi mulai dari mood, dari cuaca juga ada, karena semua prosesnya itu dikerjakan dengan tangan atau handmade. Jadi ini dikerjakan dengan teknik batik tulis. Jadi untuk satu kesatunya beda-beda gitu. Yogyakarta, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Perpaduan antara budaya dan kearifan lokal yang tergambarkan melalui simbol-simbol penuh arti. Syarat akan filosofi dimaknai dengan sepenuh hati, tertuang dalam tiap goresan batik yang telah menjadi warisan dunia. Warisan yang akan selalu dipelihara
dari generasi ke generasi. Awal mulanya kita mencintai batik karena lingkungan kita semua dulu adalah pembatik. Kemudian sampai akhirnya di tahun 93 menemukan formasi batik yang kita sebut batik lukis, yaitu adalah satu bentuk lukisan yang cara membuatnya itu dengan cara dibatik. Untuk anak-anak muda saat ini sudah banyak yang tidak mau lagi untuk meneruskan pekerjaan daripada orang tuanya, yaitu membatik. Sehingga pembatik itu yang ada yang tua-tua saat ini. Dan kita sudah melakukan berbagai macam upaya. Anak-anak kecil yang masih di sekolah itu kita ajak, kita bina untuk bisa membatik, dan kelak itu bisa menjadi bagian daripada penerus pembatik kita. Dan kita berharap agar batik ini tetap lestari dan tidak punah untuk kedepannya. Dalam satu falsafah, negeri emas, gemah ripah loh jinawi, yang sebagainya terukir di kalurahan ini. Kalurahan Gilang Harjo. Padukuhan Gunting adalah sebuah wilayah yang terletak di daerah pegunungan, tepatnya di wilayah Kalurahan Gilang Harjo, Kapanewon Panda, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdiri dengan motif batik baru yang diprakarsai langsung oleh Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, GKR Mangkubumi. Baik Pak Tumilan, apakah benar di sini ini merupakan tempat untuk anak-anak membatik seperti itu Pak? Benar Mbak, jadi ini adalah tempat untuk anak-anak hiburan, sekaligus juga pendidikan, sekaligus juga bermain dengan teman-teman yang lain. Itu adalah salah satunya adalah dengan ikut ibu-ibunya ini untuk apa? Untuk ikut belajar membatik. Jadi bisa dikatakan tempat ini menjadi bagian daripada wisata untuk membatik ciri. Itu Mbak. Harapan Pak Tumilan buka. Wah banyak sekali Mas. Kalau berbicara harapan, tentu ini bagian daripada mimpi-mimpi kita selaku penggerak dan nguri-uri tentang budaya membatik. Satu, bahwa saat ini generasi pembatik itu sudah punah Mas, hampir dikatakan punah. Yang ada itu hanya ibu-ibu yang sudah tua. Kalaupun sudah usia, nanti anak-anaknya itu tidak mau membatik. Sekarang itu kan banyak bekerja di tempat selain batik, ya. Mau di pabrik, mau di garmen, ataupun mau di toko dan yang lain-lain. Sehingga generasi batik ini akan terputus apabila kita tidak mau menggugah regenerasi yang masih kecil-kecil seperti ini untuk melakukan kegiatan membatik. Oleh karena itu terkadang dengan ibu-ibunya yang batik, anak-anaknya harus diajak dan diajarinya ke kanting dan dikasih motif yang menarik agar anak-anak ini besok itu menjadi generasi pembatik. Harapannya batik ini menjadi tidak, nah batik ini tetap dinamis, batik ini tetap bisa eksis, dan harapannya lagi adalah tetap bisa menggema seluruh Nusantara, bahkan dunia. Harapan kita seperti itu. Semakin banyak anak-anak yang semakin cinta batik, generasi semakin banyak yang cinta batik, tentunya batik ini akan menjadi satu warisan leluhur yang harus kita lestarikan, warisan leluhur yang harus kita pegang teguh untuk menjadi jati. Sukses dibutuhkan ketekunan, kemandirian.
nama saya Agus Jatikumara. Kami dari Sentra Kerajinan Batik Kayu yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi Sentra Kerajinan Batik Kayu di Krebet itu kita mayoritas di sini adalah pengrajin yang membuat aneka produk dari kayu dengan finishing batik. Jadi setelah barang itu diukir, diamplas halus, lalu dibatik, setelah itu di finishing baru kita jual. Dulu awalnya Krebet itu ada satu pengrajin pembuat patung namanya Bapak Gunjiar, itu sejak tahun 70-an. Dari situ dulu ada Pak Anton, Pak Kemis Kidi yang membuat patung juga di tahun 80-an. Beliau mengkombinasikan kayu dengan batik. Dulu percobaan yang dilakukan karena di sini ada pembatik kain, kita mencoba kayu itu dibatik bisa enggak. Ternyata bisa dan prosesnya sama. Kalau pengrajin yang ada di Krebet itu yang masuk ke anggota koperasi Sitokaton itu ada 58. Tapi kalau orang yang bekerja di kerajinan itu mencapai 350 orang yang hidupnya itu dari kerajinan batik kayu. Untuk proses produksi kita terbagi di setiap sanggar itu melakukan proses produksi masing-masing. Jadi mereka bekerja menggarap kerajinan itu sesuai dengan permintaan. Ada yang bikin spesialisnya bikin wayang, ada yang spesialisnya bikin topeng, ada yang spesialisnya membatik. Jadi di Krebet itu ada beberapa kelompok yang memang punya spesialisasi masing-masing, sehingga kita memudahkan kita ketika ada permintaan nanti kita langsung yang ngerjakan tukang ukir, lalu setelah ukir selesai tukang batik. Nah itu, lalu untuk proses pemasaran kita lakukan setiap sanggar itu juga proses pemasarannya masing-masing, tapi kita juga ada yang kita pasarkan melalui koperasi Sitokaton yang mengampu pengrajin yang ada di Desa Wisata Krebet. Untuk volume produksi setiap sanggar itu berbeda-beda. Ada yang sebulan bisa mencapai 20.000 item, ada yang cuma 500, ada yang cuma 100. Itu tergantung permintaan juga, tergantung jenis produk yang dibikin. Kalau bikin gantungan kunci mungkin sebulan bisa bikin puluhan ribu. Tapi kalau wayang yang diukir sebulan sekitar 200-300. Itu yang terjadi di sini karena kita juga mengikuti permintaan pasar. Kalau segmen pasar itu yang biasa ngambil ke sini, pertama adalah dia beli untuk dijual kembali, lalu beli untuk souvenir, lalu untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saat ini kita juga membuat paket-paket wisata edukasi, itu kita segmentingnya ke sekolah-sekolah untuk kita mengenalkan muatan lokal kegiatan membatik di kayu. Kalau tantangan yang dihadapi pengrajin yaitu sekarang eranya digital. Jadi baru sebagian kecil teman-teman kami di Krebet yang tahu menguasai tentang pemasaran secara digital. Itu yang menjadi permasalahan utama di sini, sehingga kegiatan-kegiatan pelatihan pemasaran itu sangat kita butuhkan. Kalau untuk inovasi kita bisa berdasarkan dengan permintaan pembeli, kita juga menggambar sendiri, mendesain sendiri, melihat dari apa produk yang laku di pasaran saat ini, kita mencoba memodifikasi dengan desain yang baru, sehingga nanti produk tersebut bisa diterima oleh pasar. Harapan kami batik kayu di Krebet itu bisa hidup dan menjadi nafas ekonomi masyarakat di Krebet. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur. Saya selaku pendamping masyarakat Batik Nitik Yogyakarta. Kegiatan yang saya lakukan sekira dimulai tahun 2008 setelah saya melakukan pendampingan juga di Sentra Batik Giriloyo pada tahun 2007. Pada tahun 2008 ketika saya mulai membina masyarakat batik nitik, ada banyak hal yang menjadi satu PR bersama sebenarnya bagi batik tulis nitik Yogyakarta. Yang pertama, bahwa batik nitik Yogyakarta pada tahun itu betul-betul tidak dikenal oleh masyarakat luas, baik masyarakat secara nasional ataupun regional di Yogyakarta atau mungkin Bantul. Batik nitik adalah satu batik yang lahir di Kembang Songo dari menurut cerita masyarakat sekitar adalah batik yang terinspirasi dari kain patola. Kain patola adalah kain dari tradisi kebudayaan wastra di India. Beberapa data disebutkan bahwa batik nitik itu tumbuh sekira pada pada masa Mataram Islam. Dan kita tahu pada kala itu Mataram Islam itu ada di daerah tidak jauh-jauh dari Kembang Songo, yaitu di daerah Pleret. Pada data yang lain disebutkan bahwa batik nitik itu serupa juga dengan keluarga kalau kita di pantai utara disebut dengan jelamprang. Dan kebudayaan batik jelamprang sangat terkait dengan beberapa artefak yang sebenarnya juga terkait pada misalkan pada arca, candi yang paling kuat sebenarnya ada pada Candi Singosari, di mana di dalamnya ada istilah jalamprang. Nah, bentuk daripada jalamprang itu mirip seperti yang ada pada hari ini, yaitu pada batik nitik ataupun pada jelamprang di Pekalongan. Kedua batik ini sebenarnya sangat-sangat mulai punah, sehingga saya sangat mengapresiasi keberadaan dari pemerintah di mana hari ini batik nitik betul-betul mencoba diangkat kembali, bahkan batik nitik telah mendapatkan predikat identifikasi geografis sebagai satu kekayaan lokal daripada Bantul, sebagai satu khasanah karya dari batik tulis yang memiliki khasan, yaitu yang membedakan dengan batik lain memiliki canting yang sangat khas. Kita tahu bahwa batik tulis menggunakan canting, tetapi pada batik nitik cantingnya begitu spesifik, yaitu menciptakan titik berupa kotak. Yang ini tidak dimiliki pada khasanah batik-batik di daerah lain. Satu hal yang menarik pada batik nitik adalah ketika batik tulis itu ada berbagai macam unsur, misalkan di dalam batik itu ada kelowongan, isenan, tembokan, begitu. Maka batik tulis nitik ini tersusun dari susunan titik-titik saja. Dan titiknya itu berbentuk kotak segi 4. Nah, susunan-susunan inilah yang kemudian menjadi menarik buat saya, bahwa sebenarnya kalau misalkan ya, kata batik diambil dari kata membuat titik, maka batik nitik itu sangat khas sekali karena memang esensinya membuat titik, maka kemudian ada penyebutan dengan istilah nitik karena memang membuat titik. Saya sering membayangkan bahwa bagaimana masyarakat dulu kala ketika membuat karya batik itu selalu terkait dengan doa. Membayangkan kalau setiap titik adalah bagian daripada doa, maka udah berapa ribuan doa yang ada pada kain tersebut. Batik nitik itu unik. Setiap motifnya itu sebenarnya hampir punya kemiripan gitu.
Karena memang unsurnya dari titik dan motif-motifnya semuanya geometrik sehingga punya kemiripan. Akan menjadi sulit sebenarnya ketika dikeluarkan produknya ketika mirip gitu. Tapi kekuatannya pada apa? Kekuatannya pada misalkan itu nama daripada motifnya. Maka kekuatan nama ini harus diedukasi agar kemiripan itu hanya mirip dan sebenarnya memiliki makna yang berbeda-beda. Kayak tadi misalkan saya sebutkan cakar ayam, nogosari, dan motif yang lain gitu. Nah, belum banyak yang mengedukasi mengenai motif-motif batik ini. Ternyata ada salah satu yang menjadi kesulitan terbesar adalah mengumpulkan beberapa organ yang ada pada komunitas batik nitik ini. Misalkan kalau kita bicara Giri Loyo mencoba disatukan dengan adanya gazebo gitu misalkan. Di batik nitik ini belum ada tempat untuk bisa menyatukan mereka. Hari ini produksi batik nitik ini kalau boleh dibilang kalau masuk ke dalam ranah industri itu memang perlu perhitungan yang cermat. Sementara dalam ranah produksi itu masih sifatnya kayak kekeluargaan sifatnya. Maka perlu ada pendampingan kepada pembatik agar bisa menyesuaikan alur di dalam produksi. Misalnya membuat harga para batik pada karya batiknya itu bisa disesuaikan dengan misalkan HPP-nya berapa dan sebagainya. Ini yang belum disosialisasikan. Saya Timbul Raharjo. Saya adalah salah satu pengrajin keramik, gerabah, dan kerajinan yang lain di Kasungan. Kebetulan saya juga menjadi ketua koperasi Setia Bawana di sini. Dan kami sebagai masyarakat industri gerabah Kasungan telah memberikan satu kreativitas yang saat ini bisa memberikan dampak secara ekonomi di masyarakat Kasungan. Kasungan awalnya adalah salah satu desa penghasil gerabah ya. Dulu banyak orang membuat gerabah. Gerabah itu artinya adalah peralatan rumah tangga, dan dulu peralatan rumah tangga itu identik dengan tanah liat. Karena belum lazim mereka menggunakan peralatan dari besi, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, saat itu yang disebut dengan gerabah, peralatan rumah tangga, itu terbuat dari tanah liat. Ya, suatu saat tanah liat ini kemudian mengalami perkembangan ya. Jadi ada seorang seniman di Kasungan namanya Ki Jembuk atau Soi Kromo yang kemudian menawarkan desain-desain baru, baik itu patung manusia, patung-patung Eropa,
kemudian juga dia membuat kuda yang dipakai untuk celengan. Kemudian ada Larasati Sulaiman Suliantoro yang juga dia mencoba untuk memarketkan, dulu kan market masih lokal ya. Lokal itu Jakarta, Bandung gitu ya. Tapi itu sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata saat itu, sehingga banyak bule yang datang ke sini dan kemudian berubahlah menjadi desa wisata. Nah ini kemudian Kasongan berkembang menjadi gerabah-gerabah yang dikonsumsi oleh pasar ekspor. Di sini kalau untuk gerabah itu ada sekitar 581 dulu, sekitar tahun 2007 saya coba ini. Kemudian agak turun tahun 2009 itu karena krisis ekonomi global itu menjadi kira-kira 400. Tetapi yang aneh setelah tahun 2010 ke atas ini banyak didominasi seni-seni yang lebih variatif di sini. Kasongan semacam pemantik ya, memantik kreativitas. Karena memang ini adalah budaya lokal yang dari turun-temurun itu memiliki aspek keterampilan tangan, sehingga keterampilan ini kadang-kadang erat sekali dengan yang namanya kreativitas. Akhirnya mereka itu terampil tangannya juga terampil melihat peluang akhirnya. Sebuah sentra itu akan hidup kalau pasarnya hidup. Kalau sentra itu dibikin tanpa pasar itu juga nggak akan hidup. Iya. Jadi sebenarnya saling tergantungan. Akan maju apabila yang beli banyak. Akan tidak maju kalau yang beli tidak banyak. Ya kadang-kadang orang bisa bikin, tapi juga ada orang yang perlu barang tidak bisa produksi. Ada yang bisa produksi tapi tidak tahu yang perlu barangnya siapa. Sehingga ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang lucu. Bisa produksi kalau cuma 10, tapi kalau 1000 belum tentu bisa produksi. Kalau volume produksi itu pernah ya Kasongan itu bisa mencapai 150 kontainer ya setiap bulannya. Tapi karena desentralisasi juga ya, karena ada ternyata pengusaha di sana itu 5 kontainer gitu ya, di sana 10 kontainer. Jadi agak nyebar, tergantung kepada lokasi perusahaan masing-masing. Nah, kalau saat ini untuk produksi gerabah memang agak turun. Karena memang saat ini desain-desain itu yang lebih variatif kayak anyaman, kayak apa namanya, bentuk-bentuk GRC, kepatungan, meja. Sekarang sangat variatif. Kalau tidak kreatif, wes nanti pasti mati. Gerabah pun harus sesuatu yang memang berbeda. Kalau melihat volume Kasongan itu saya lihat kira-kira ya mungkin untuk tahun-tahun ini ya antara 25 sampai 50 kontainer ya. Kalau di Kasongan itu ya 80% lah, itu ekspor. Kalau yang 20% itu domestik, terutama Amerika, Eropa. Eropa itu Jerman, Belanda, Perancis, Belgia, Swiss, Amerika jelas, kemudian Korea, kemudian Australia.
tantangan pertama kita coba dari kreasi ya. Kreasi itu adalah orang-orang yang membuat kreativitas. Itu kadang-kadang mereka itu porsinya itu sedikit. Jadi orang kreatif yang membuat karya baru itu porsi dalam produksi itu kurang. Kemudian kalau yang produksi sebetulnya hambatannya sekarang itu mungkin kalau gerabah itu ada di bahan baku yang tidak stabil ya. Untuk produksi yang lain ya mungkin saat ini Kasongan dan sekitarnya ya itu adalah produk-produk yang mengambil dari bahan-bahan di Jawa Tengah, di luar Jawa itu. Tapi kreativitas tetap ada di Bantul sini. Jadi kita itu sebagai pengolahnya. Jadi kayak manufakturnya gitu ya. Kalau sebuah pabrik itu Bantul manufaktur dari bahan yang tidak biasa kemudian diolah menjadi luar biasa. Kemudian yang ketiga tentang market ya. Market itu sekarang itu cukup luas. Hanya saja kita masih sporadis, Mas. Kalau itu stakeholder yang saya maksud adalah pemerintah dan BUMN segera tidak membuat sesuatu yang yang besar sekali itu tidak pernah kelihatan kita. Kalau di ABNT atau di Maisa Ngobyek itu perlu satu hall disewa. Satu hall dikerubut seniman lah istilahnya, kuratorialnya bagus, konsepnya bagus, di QC itu akan baik. Nggak usah angel-angel, yang dipamerkan senimannya dulu. Karena kreativitas itu selalu ada di seniman. Tinggal nanti industri itu mengikuti di situ, memanfaatkan proyek karya itu bisa dimasukkan ke industri. Kita perlu menata ulang berbagai macam lini karena ini ternyata untuk dari utara wajah Bantul itu ada di Kasongan juga tentunya ikon visual itu dibangun dari Kasongan karena Kasongan itu zaman tahun 80-an itu lebih terkenal daripada Bantul. Saya Bantul Pak. Bantul sama Kasongan mananya? Kayak Bali sama Indonesia. Indonesia itu sama Bali mananya? Nami kula Slamet Riyanto, salah satu pengrajin bambu dari Dusun Karangasem, Desa Muntuk, Kapanewon, Delingo, Kabupaten Bantul. Pengrajin bambu di Muntuk ini kan gini Mbak, saya termasuk generasi penerus dari nenek moyang dulu itu udah ada pengrajin. Cuman untuk sekarang itu udah beberapa motif baru, model baru. Itu dulu dari dinas terkait. Pak Slamet, kalau kerajinan bambu jangan cuman bikin tampah kalau tambir. Nah sekarang bikin seperti ini bisa enggak? Contohnya sekarang ya tudung saji ada, tempat buah, terus box laundry, terus tas-tas dan sebagainya itu Mbak. Dulu kan gini Mbak, saya sering ikut event-event pameran. Nah, di Jakarta, besok aja di Jivina itu di CIC. Nah, dari hasil pameran itu saya ketemu buyer-buyer, terus dari buyer itu pesan. Dan buyer itu pesannya cuman ngasih gambar. Setelah ngasih gambar saya bikin sampel dulu 1 atau 2. Kalau sampel sudah oke, baru produksi itu.
desa itu cuman beberapa dusun yang jadi sentra, termasuk khususnya yang dari Karangasem, satu dusun jadi sentra kerajinan bambu. Soalnya ini 90% mayoritas pengrajin bambu. Itu 600-an pengrajin loh Mbak, itu dari satu dusun. Nah ini di Karangasem itu ada beberapa pengepul, terus ada juga dari pihak pengrajin untuk memasarkan sendiri. Contohnya termasuk saya juga pengepul juga pengrajin, itu saya. Terus ada juga yang nama saya termasuk Pak Dharma Wiarjo, termasuk orang tua saya juga pengepul. Itu di sini ada, kalau nggak salah ada 3 pengepul. Dari pengepul itu sudah punya tenaga sendiri-sendiri, pengrajin sendiri-sendiri. Jadi walaupun saya punya order, nggak mungkin istilah saya minta dari pengepul A, itu enggak. Jadi dari masing-masing pengepul sudah punya tenaga. Omsetnya gini Mbak, tergantung motif itu ya, omsetnya per bulan itu bisa 5.000 pesos per bulan. Nanti tergantung bentuknya, misalnya tudung sadi sistemnya kan set bukan pesos. Nah, mungkin 1 bulan itu bisa 2.000 set, bukan pesos. Set berarti masing-masing produk, misalnya tudung sadi itu 3 set LMS. Dincang sama tudung saji sama rantang Mbak. Untuk sementara itu yang produk lokal itu. Kebetulan gini Mbak, untuk yang kemarin itu produk lokal, tapi ada salah satu buyer yang pengen. Ternyata produk lokal bisa diekspor. Oh gini Mbak, tantangannya memang pengrajin bambu itu banyak sekali. Pertama kalau ekspor muncul jamur, reject. Kedua kutu namanya bubuk ya, bubuk itu yang memakan bambu, itu udah barang jadi muncul kutu. Itu kemarin Mas juga sudah sampai tujuan Dubai, contohnya kembali gara-gara itu. Nah mungkin untuk sementara saya bagaimana tidak muncul bubuk itu saya cari untuk treatment, obat untuk treatment. Itu dari pabrik Mbak, pasaran sudah ada untuk mengantisipasi bahan baku biar tidak kena hama. Oke gini Mbak, contohnya misalnya saya mau bikin tudung saji, kita memotong bambu itu sesuai ukuran. Setelah itu bambu itu dikeringkan sebentar, setelah dikeringkan dipotong sesuai ukuran terus diirat. Setelah diirat, dikeringkan sedikit, baru dihaluskan. Setelah dihaluskan dianyam. Setelah dianyam prosesnya nanti gini, ini termasuk barang mentah ya, ini barang mentah, nanti prosesnya biar jadi warna itu kita pakai warna alami. Untuk warna alami Mas, justru kita menggunakan limbah-limbahnya itu. Limbah-limbahnya itu kita kumpulkan, bisa juga orang Jawa mengatakan api itu biar tidak muncul asap apinya, tapi cuma asapnya. Nah, asap itu nanti bisa merubah warna alami jadi warna kekuning-kuningan itu. Ada juga yang minta warna tapi warna pabrik, tapi warna pabrik sementara tidak begitu tertarik dari buyer itu. Nggak kurang dari 15 juta.
Soalnya gini Mbak, kalau saya mau menyebutkan tudung sadi 1 set harganya sekian, rantang harganya sekian. Jadi apa ya kurang lebih itu minimal 15 juta lah per bulan. Tapi kotor loh Mbak itu, nanti belum untungnya ya nggak mungkin segitu. Gitu. Mungkin ada 80-an desain. Itu desain yang ini sudah produksi loh maksudnya. Kalau yang saya bikin sampel-sampel itu belum saya masukkan desain sekarang. Nah, untuk sementara gini Mbak, misalnya pengrajin A saya suruh bikin tudung saji lah, otomatis bahannya sebagian saya yang menyiapkan. Nah, kalau saya mengerjakan nggak terlalu banyak, saya menggunakan produk lokal. Tapi kalau yang kebetulan ekspornya terlalu banyak, kebetulan bahan bakunya kurang, saya mendatangkan dari luar daerah. Contohnya Gunung Kidul, Patok, sama Kulon Progo. Kalau Bantul mah justru saya ambilnya dia sekitar Pajangan itu ada. Ini Mbak, dari masing-masing pengrajin sebetulnya udah punya tanaman bambu, tapi nebangnya cuman pas pas kebetulan nggak usah kehabisan bahan baku kan, nebang. Tapi kalau nggak kehabisan, otomatis cari dulu contohnya ke luar daerah itu untuk celengan lah. Saya sebagai pengrajin bambu di Muntuk, saya pengen jangan sampai di wilayah saya itu ada salah satu orang yang nganggur. Itu pertama. Kedua, saya pengen melestarikan pengembangan untuk khususnya pengrajin bambu di wilayah saya. Kerajinan bambu Muntuk hidup dan menghidupi kami dari generasi ke generasi. Nama saya Suyono, saya selaku pengrajin wayang kulit Tata Sungging yang ada di Kampung Pucung, Kelurahan Mukirsari, Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul. Untuk di tempat saya ini di Kampung Pucung, ini secara umum bahwa Pucung ini terdiri dari 4 pedukuhan. Dari 4 pedukuhan ini yang terdiri dari Pedukuhan Karangasem, Pedukuhan Karangtalun, Pedukuhan Jatirejo, dan Pedukuhan Tengkeng. Nah, untuk di sentra kami yang untuk semuanya bisa bergelut di bidang seni kerajinan wayang kulit Tata Sungging, ini yang 70% ini ada di wilayah Padukuhan Karangasem. Terkait dengan sejarah, ini diawali dari beliau namanya Mbah Glemboh. Mbah Glemboh ini merupakan salah satu waktu dulu itu menjadi abdi dalam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada HB yang ke-7. Beliau Mbah Glemboh ini dipercaya di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mengurusi wayang yang ada di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari situlah si Mbah Glemboh
punya rasa tertarik karena setiap hari menggeluti ngurusi wayang di keraton, sehingga beliau izin kepada Ngerso Dalem HB yang ke-7 waktu itu untuk belajar membuat wayang. Nah, pada waktu itu Mbah Glemboh diperizinkan sampai di rumah, itu Mbah Glemboh ini belajar membuat wayang, dan dalam proses pembelajaran itu disaksikan teman-teman atau tetangga kanan kiri, itu namanya Mbah Karyo, Mbah Karso, Mbah Cermo, sama Mbah Kromo. Itu dia melihat, setelah melihat juga dia malah kepingin untuk bareng-bareng belajar. Singkatnya cerita, dari perjuangan Mbah Glemboh dari tokoh di kampung saya ini, dan kebetulan dia menjadi dongkol atau lurah, itu lama-kelamaan untuk bisa berkembang. Dan saat ini bisa di kampung Karangasem Pucung ini semua adalah pengrajin tata sungging wayang kulit gitu. Terkait dengan jumlah pengrajin di sentra kami, kalau boleh kami cerita, sebelum tahun 98 di kampung saya ini ada kurang lebih 1.300-an pengrajin. Itu sebelum tahun 98. Dan waktu tahun itu di negara kita Indonesia itu dengan adanya beberapa krisis, sehingga pada tahun 98 ini untuk pengrajin tata sungging yang ada di kampung saya ini banyak yang kolab. Saat ini itu tinggal kurang lebih itu sekitar 300-an pengrajin. Itu saja. Kalau yang kita sampaikan yang aktif itu kira-kira hanya 100 sekian. Jadi jumlahnya sekarang ini tinggal 300-an pengrajin. Terkait dengan volume produksi untuk saat ini, jadi kita menyesuaikan omset pesanan ya. Jadi kalau memang ada pesanan, karena mohon maaf pesanan itu setiap anunya tidak bisa aktif ya, karena memang kadang-kadang bulan ini penuh pesanan, bulan berikutnya kurang, seperti itu. Jadi kalau kita ambil jumlah kota kita berproduksi, kira-kira 1 bulan ini dari ukuran kecil, sedang sampai besar bisa sekitar 5.000 biji. Terkait dengan segmen pasar kami, penggemar kami memang 60% dari luar negeri ya. 60% yang daya minatnya wayang ini dari luar negeri, diantaranya dari Jepang, kemudian dari Perancis, kemudian Australia, kemudian dari Malaysia, dan masih negara-negara lain yang untuk senang dengan wayang kulit. Jadi untuk yang pemasaran kami, segmen pasar kami yang ada di dalam negeri, utamanya ada di Jakarta, kemudian ada di Batam, Medan, kemudian di Bali, Bandung, kemudian Jogja itu sendiri. Terkait dengan hambatan dan tantangan, pada saat ini karena kami juga disekolahkan selaku paguyuban, paguyuban ini tantangan yang paling berat adalah regenerasi. Regenerasi yang lama-kelamaan itu memang kurang dan berkurang terus. Itu yang hambatan yang menurut saya sangat berat dan sangat memprihatinkan. Hambatan yang lain tentunya terkait dengan produksi, mungkin kalau cuaca hujan terus, jadi mungkin jemur kulit harusnya 2 hari bisa kering, kemudian bisa 1 minggu. Kemudian juga hambatan yang lain terkait dengan pasar. Yang pasar ini memang kalau di negara kita dengan kondisi yang adem, ayem, tentrem, insya Allah itu bisa berjalan lancar. Terkait dengan inovasi, memang saya di sini memang ikon kami adalah wayang kulit ya, wayang kulit. Namun di dalamnya karena memang kita harus mengikuti pangsa pasar yang bisa diterima dan dipahami dengan konsumen, kami juga tidak hanya wayang saja. Saya membuat ada kaligrafi, kemudian ada kap lampu, kemudian ada pembatas buku, ada kipas, kemudian ada aneka-aneka souvenir yang terbuat dari kulit. Jadi memang kita untuk
inovasi-inovasi kami insya Allah kalau bisa juga setiap tahun harus kita mengembangkan desain inovasi, namun itu di luar dari pakem. Nah, perlu diketahui bahwa wayang ini memang ada pegangan yang harus kita lestarikan adalah pakem. Pakem memang harus kita jaga, namun di luar pakem itu memang kita menyesuaikan dengan konsumen yang disenangi seperti itu. Harapan kami untuk saat ini yang jelas mohon dengan sangat bantuan pemerintah untuk bisa ikut andil bagaimana regenerasi itu akan bisa terwujud dengan baik seperti itu. Wayang kulit menatah rasa, menyungging asa.